Usai ramai tudingan penipuan mencatut nama Olivia Natania, putri penyanyi senior Nia Daniati. Akhirnya kemarin, Olivia atau Oi muncul bersama kuasa hukumnya. Berikan klarifikasi terkait kabar miring tentang dirinya, Oi pun menepis semua tuduhan. Diduga melakukan modus penipuan berkedok jalur prestasi tes CPNS. Lalu, bagaimana Oi menjawab semua tuduhan itu? Muncul tuduhan lakukan penipuan tes seleksi calon pegawai negeri sipil. Suami baru Oi, Rafli, juga diduga turut terlibat dalam kasus ini. Bahkan Rafli juga sudah dilaporkan ke polisi. Oi pun tidak terima atas tuduhan itu dan berdalih bahwa sang suami tidak tahu menau dan kini tengah bertugas di luar kota. Tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Bukti apa saja yang dimiliki oleh Oi? Setelah beberapa waktu memilih untuk diam, kini Oi pun bangkit menghadapi masalah yang membelitnya. Oi pun mengaku oleh sebab ramainya kasus yang menyeret namanya, sontak membuat kesehatannya menurun. Sempat sakit hingga sang suami juga merasakan hal yang sama, bahkan anaknya sampai terganggu sekolahnya. Oi pun juga mengkhawatirkan sang ibu Nia Daniati yang sudah tidak muda lagi. Benarkah Oi pun akan segera melakukan langkah hukum dan lapor balik ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak pertama kabar penipuan yang mencatut dirinya muncul, keberadaan putri Nia Daniati seakan tidak terendus. Kemarin, akhirnya Olivia Natania atau yang dikenal sebagai Oi muncul di hadapan publik. Oi angkat bicara terkait pelaporan dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus seleksi CPNS yang dialamatkan kepada dirinya. Didampingi kuasa hukumnya, Oi menepis semua tuduhan yang dilayangkan. Ia menegaskan selama ini tidak pernah menawarkan jasa jalur prestasi tes CPNS, apalagi sampai meminta uang sebesar 40 juta rupiah per orang. Ia pun mengatakan selama ini hanya membuka jasa kursus belajar persiapan tes CPNS di tempat miliknya. Jika memang itu adanya, lalu dari mana tuduhan SK PNS bodong itu muncul? Benarkah selama ini Oi tidak pernah menjanjikan siapapun menjadi PNS? Ya cukup shock, cukup kaget yang pasti, sama yang pastinya terganggu ya. Apakah Oi pernah menjamin orang-orang itu untuk lulus? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang Oi ambil dari yang dibayar oleh Bu Titin? Misal itu berapa jumlahnya? Oke. Untuk Ibu Agustin sendiri jumlahnya saya tidak tahu menau berapa jumlahnya, tetapi perlu saya luruskan di sini. Adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta. Ya wajar saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les. Gitu. Untuk yang ikutnya sendiri kurang lebih 50. Berarti total keseluruhan Berapa tuh? Ya dikali aja Mbak, 25 juta iya. kali aja 5, Jadi 50. Jadi biar nggak Ada 100 nggak?
Ada nggak sampai 100-an? Enggak sih, Nggak sampai? Enggak sih, paling 80 paling banyak. Oh gitu, antara 50 sampai 80. Tapi itu biaya les ya, biasa dibilang. Biaya les. Ada SK pemalsuan SK juga dari BKN sendiri. Ini kamu seperti apa? Saya tidak tahu menau mengenai hal tersebut. Bentuknya aja belum. Bentuknya aja saya nggak pernah lihat gimana. Saya tidak tahu menau mengenai hal tersebut. Jadi apa yang disampaikan ini harus perlu diluruskan. Pada 23 September 2021, Oi dan suaminya Rafli sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penipuan tes seleksi calon pegawai negeri sipil dengan jumlah korban mencapai 225 orang serta kerugian hingga miliaran rupiah. Bahkan, salah satu yang juga disebut menjadi korban adalah seorang bernama Agustin yang ternyata mantan guru sekolah Oi saat duduk di bangku SMA. Tapi benarkah sejatinya menurut Oi bahwa Agustin bukanlah korban tapi malah ikut merekrut? Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Begitu. Yang 225 itu apakah Oi pernah berhadapan langsung? Tidak. Dan 16 orang yang keluarga dia itu apakah Oi pernah menawarkan, membujuk rayu? Tidak atau pernah. apa? Nah, jadi Ibu Agustin ini awalnya dia yang mempresentasikan kepada keluarganya, kepada 225 orang itu, sehingga terbujuk rayulah mereka itu untuk masuk menjadi calon PNS. Kenapa saya sampai terpedaya? Ya karena saya itu ya nggak ada yang namanya hati saya itu curiga dengan murid sendiri gitu permasalahannya. Ya orang yang saya sudah kenal dekat, dengan keluarganya juga baik gitu loh. Jadi nggak ada perasaan curiga atau gimana. Karena dia juga niatnya awalnya kan, Bu saya mau bantu gitu loh kan. Seperti itu yang dia sampaikan. Nah sekarang saya udah sukses kata dia seperti itu. Ya inilah wujud pengabdian saya kepada seorang guru. Saya terbuai dengan kalimat dia seperti, Bu saya alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ya kan, saya sudah menjadi direktur utama di KJB Berau, Batubara. Dan notabene itu kan isinya pejabat lah pastinya ya, orang-orang terpenting lah seperti itu. Dan dia tawarkan, pada saat itu dia menawarkan, Bu mau CPNS gak gitu kan, seperti itu. Ya maulah, saya spontan lah seperti itu kan. Emang ada gitu, ya Bu ini jalurnya jalur pengganti prestasi. Apa maksudnya? Gitu kan saya belum paham. Jadi jalur pengganti prestasi ini sebenarnya mereka yang kita gantikan itu ada yang karena meninggal, ada yang karena mungkin narkoba gitu kan. Jadi dia sebenarnya udah CPNS gitu loh. Jadi oleh karena itu kita nggak pakai tes gitu. Jadi menggantikan seperti itu. Terus saya sampaikan ini benar 1000% Bu. Saya sudah bawa orang itu sudah 4 tahun. Ya saya tambah yakin dong seperti itu. Apalagi keluarnya dari seorang murid sendiri gitu lah kan. Karena nggak ada pikiran sedikit pun di hati ini misalnya itu akan ya berbohong sama gurunya atau apalagi menipu, nggak ada sama sekali, jauh itu dari pikiran saya. Dilaporkan polisi karena dugaan penipuan. Kemarin, Oi akhirnya muncul dan angkat bicara. Tapi bukan hanya Oi, sang suami Rafli juga diduga terlibat dalam praktik tersebut. Lantas, apa kata Oi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Buntut dari tudingan yang mengarah kepada Oi turut berimbas kepada orang-orang di sekitarnya. Salah satunya ialah sang suami Rafli. Diduga Rafli turut terlibat dalam dugaan penipuan yang dilakukan oleh Oi. Kemarin, salah seorang terduga korban menyambangi Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya. Ya, sosok tersebut bernama Karnu yang kabarnya tertipu oleh iming-iming menjadi pegawai Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Karnu, rekening milik Rafli menjadi tujuan pembayaran atas praktek modus jalur prestasi CPNS 2021. Sedangkan pembayaran uang tunai dibayarkan melalui OI secara langsung. Kendati demikian, OI lagi-lagi menepis kabar tersebut lantaran sang suami Rafli kini tengah bertugas dinas di luar kota dan tidak tahu menau perihal tersebut. Lantas, bagaimana reaksi OI mendengar sang suami juga turut dilaporkan? Rafli tidak tahu menau mengenai ini. Rafli bahkan untuk berbicara ngobrol mengenai hal ini pun tidak pernah sama sekali. Ternyata digunakan berulang kali yang Rafli tidak tahu menau sama sekali. Makanya di sini ada pelaporan terhadap Rafli, itu pun saya bingung kenapa. Saya bisa buktikan bahwa Rafli saat itu pertama saat saya pacaran dia masih pendidikan dan statusnya diasramakan. Kedua, ketika saya setelah menikah, hari ini saya menikah, besok Rafli berangkat untuk dinas. Jadi sama sekali dia clear, dia tidak tahu menau. Saat itu saya memang statusnya masih pacaran dengan Rafli dan berniat untuk nikah kan saat itu. Ya namanya orang mau nikah, orang pacaran ya ATM di saya hal yang biasa dan saya pemikirannya tidak akan berdampak seperti ini juga karena saya punya tempat les gitu loh. Nah, ternyata digunakan berulang kali yang Rafli tidak tahu menau sama sekali. Makanya di sini ada pelaporan terhadap Rafli, itu pun saya bingung. Rekeningnya Rafli itu dipakai untuk transaksi. Kalau yang cash itu pada langsung pada si Oli. Berarti bisa disebut bahwa rekening dari suami ini adalah rekening penampung daripada para pengguna. Betul, dan artinya bukan cuma penampung doang ya, tapi sama-sama bekerja sama ya mereka melakukan perbuatan itu. Tidak tinggal diam melihat sang suami turut dicatut, OI pun kian geram. Secara gamblang, ia membeberkan beberapa bukti yang diduga kuat membuat dirinya tidak bersalah. Salah satunya ialah bukti transfer yang baik kepada Pak Karnu maupun Ibu Agustin. Namun, tak tinggal diam, pihak Karnu kabarnya sudah punya sejumlah bukti yang digadang-gadang membuktikan tindak pidana yang dilakukan OI. Benarkah usai pembayaran dikirimkan, OI pun menghilang tanpa jejak, seperti yang dituding oleh pihak Karnu? Ini yang sebagian ya, yang dikembalikan, yang diperintahkan oleh Ibu Titin kepada orang-orangnya Ibu Titin ya. Ini sampai 1 miliaran. Ibu Agustin 20 juta. Ya. Ya, ini 10 juta. Ibu Agustin, BNI. Saya bacakan BNI nomor 024 442 4670. Ini tanggal 9 bulan 11 2020. Jadi ini 2020. Dari 8 bulan 1 2020 ini 215.500. Ya, ini baru sebagian ya, yang kita baru dapat rekapnya. Belum dari rekening koran. Ini masih kita lagi nyusun gitu loh dari kemarin, baru ini OI bisa ada waktu, makanya kita baru stabilo ini gitu. Pak Karnu pelapor, dia juga saya sampaikan dia bukan korban, melainkan dia yang mengajak juga. Ada bukti transferan juga di sini, salah satunya. Ini ke Pak Karnu ya. Ya. Nah, 20 juta. Tapi ada lagi, ini masih banyak. Kita masih rekap. yang anaknya. Jadi istilahnya seperti gini, dia narik orang 50, store-nya 25. Nah, jadi misalkan dia 40, 25 dia store, sisanya masuk kantong, kan begitu. Baru dia teriak-teriak, seolah-olah OI semua. Padahal dia sendiri juga ikut dalam merekrut ini. Justru dia yang lebih aktif mempresentasikan bahwa ini loh pasti keterima di PNS. Intinya apa yang disampaikan itu berbeda dengan kenyataannya. Contoh yang dibilang tidak terima uang 1.000 perak pun di sini pun ada transferan ke rekening anaknya. Ini ada anaknya juga. Kwitansi transfer, kwitansi yang terima dan bukti transfer begitu. Termasuk bukti-bukti chat OI yang ada semua, ada semua. Sudah lost kontak, ada chat pun juga sudah dibalas. Sejak kapan Pak lost kontak dengan OI? Sudah dari bulan Agustus.
Menepis segala tudingan, Oi pun juga menunjukkan bukti-bukti yang ia punyai. Akibat kasus yang membelit Oi, kabarnya sang ibu Nia Daniati dan sang anak terkena dampak. Lantas akankah Oi akan lapor balik ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Sempat menghilang bak ditelan bumi, akhirnya kini Oi beranikan diri tampil di depan publik. Menepis segala dugaan miring terhadap dirinya, Oi menuturkan kasus yang dihadapinya membuat kesehatannya menurun. Ia mengaku sampai harus beberapa kali berobat ke dokter lantaran sakit. Tak hanya itu, ia juga khawatir terhadap kondisi sang ibu Nia Daniati lantaran usianya sudah tidak muda lagi. Lalu, sang suami juga dikabarkan sakit ketika mendengar tudingan terhadap Oi. Terlebih anaknya kini diduga sampai berhenti sekolah karena kasus yang dihadapi orang tuanya. Lalu, seperti apa kondisi keluarga Oi sejak tuduhan penipuan yang dilayangkan kepadanya? Saya bukannya menghilang dari mereka, melainkan setelah saya ada kasus ini saya drop, Mbak. Saya kan tidak tahu kalau bakal sampai sejauh ini gitu loh. Ketika dilaporkan ya saya diem dulu, saya nggak bisa mikir. Bahkan kalau misalkan sampai ditanya, sampai saya ke dokter ya, bolak-balik ya Tante ya. Saya intens berkomunikasi, tetapi setelah saya tahu ya akhirnya saya lepas. Dalam artian apa? Ya Allah, kenapa seperti ini? Akhirnya saya butuh waktu untuk ibarat kata merenung dulu, yang akhirnya saya berani untuk datang ketemu teman-teman aja. Ini kaki saya udah gemeter. Karena apa? Labeling orang di luar sana itu terlalu banyak, Mbak. Menyangkut nama baik saya. Apapun yang jadi permasalahan saya, jangan disangkut pautkan dengan ibu saya. Ataupun suami saya maupun anak saya. Anak saya kan masih kecil ya, Mbak ya. Jadi nggak ngerti apa-apa. Sekolahnya jadi terganggu, yang seperti itu saya minta tolong. Suami saya pun begitu. Sekarang kondisi dia sedang sakit karena dia benar-benar tidak tahu menau mengenai ini. Merasa masa depannya hancur, nama baiknya tercemar, hingga bisnis kursusnya terjun bebas. Sontak membuat Oi sempat merasa putus asa. Kini bangkit dan hadapi semua tudingan yang disampaikan kepadanya. Tengah fokus mengumpulkan segala bukti, benarkah Oi akan segera melakukan langkah hukum dan melakukan pelaporan balik? Untuk mengenai itu, yang jelas saya di sini ngomong tidak akan kemana-mana. Saya akan meluruskan ini dulu. Kita lagi ngumpulin berkas, bukti-bukti yang ada. Kalau sudah buktinya sudah kuat, insya Allah kita akan lapor balik. Untuk sementara kan atas praduga tidak bersalah. Tapi pesan moral dari pernyataan Oi dan pembelaan Oi, dia tuh keberatan sama Agustin. Agustin memang kemarin kita telepon, karena saya pikir dia kan seorang guru gitu, kita nggak mikir. Ya hanya mau nanya mengkonfirmasi doang, tidak ada melanggar etika saya rasa. Hanya menanyakan apa persoalannya. Persoalannya ini bisa diselesaikan baik-baik atau tidak. Kemudian apakah Ibu Agustin ini mendapat keuntungan atau tidak? Dari kami pribadi, saya ingin uang itu kembali dan saya juga ingin memaafkan beliau. Harapan kami sampai saat ini pun kami ingin menyebut jalan damai. Karena yang terpenting buat para korban adalah uang mereka dikembalikan. Karena saat ini mereka sudah tidak bekerja lagi dan uang itu akan diperlukan untuk modal hidup. Itu saja. Sekali lagi kepada Olivia dan keluarga, mohon ya segera diselesaikan permasalahan ini dan mengembalikan uang kita semua.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.